Luar biasa. Bismillah. Jadi aku tuh anak pondok yang dimana santri putra dan putri dipisah. Ya. Oke, dia putra apa putri ya? Suatu waktu Putri. pas aku naik kelas 10 ada anak baru yang datang. Dia orangnya emang agak tomboy. Oke, berarti perempuan ya. Cewek tapi Cewek. tomboy. Dia itu suaranya cukup berat Tomboy. dan kalau udah teriak lantang beneran mirip suara cowok. Nama Sikap saya. tegasnya juga kayak cowok. Oke. Entah mulai kapan rasa ini muncul. Ah, shit. Waduh. Pokoknya aku tahu kalau aku suka sama dia. Bentar, ini cewek sama cewek? No. Iya, iya. Serius? Iya, Hah? iya. 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 Cece ini. Bu Cece. Cewek juga cewek. Cewek-cewek. Iya. Cewek ke cewek ke. Sikap tegas juga kayak cowok. Terus Maaf, diperparah lagi sama sikap dia ke aku yang ngebuat aku ngerasa perasaan aku berbalas. Mulai dari meluk tiba-tiba di depan umum. What? Eye contact dia ke aku juga beda. Pernah nyuruh aku gapet tangannya, pegang tangan. Apa gape? Gapet tuh. Oh, menggapi. Iya. Menggamit. Iya itu. Apa menggamit? Iya itu bahasa Indonesianya. Menjepit. Iya. Menggamit. Gini. Gamit. Ah, Gamitan yuk gitu. gini loh. Nggak, Gini. Jadi gamitan tuh. Gini. Itu bahasa monokel. Kalau gandeng kan gini, ini tuh lebih Menggamit. intim, lebih intim. Menggandeng lah sebenarnya. Gini. Bang gitu. Terus Cusin. Pegang tanganku depan teman-teman dan yang paling jelas dia pernah nanya sambil megang tangan aku. Shit. Love language kamu apa? Ya, seolah dia kayak mau ngasih tahu aku kalau bahasa kasih dia itu sentuhan fisik. antum kalau ada orang tiba-tiba nggak dikenal pegang tangan antum ngapain langsung? Coba. Coba. Aku pegang gini ya. Terus tahu nggak? Berarti gini. Udah bisa dilanjutkan ya. Emosi langsung. Pokoknya banyak banget momen-momen yang buat aku tambah yakin kalau dia itu ngerasain apa yang aku rasain juga. Aku juga kepikiran sama reaksi cowok. Sorry. Aku juga kepikiran sama reaksi ustadz di pondokku yang kayak marah bet pas ngelihat temennya yang menjurus ke les itu. Tolong kak tipsnya. Tolong kak tipsnya supaya aku bisa ngontrol sikapku dan sikap dia ke aku. Aku bingung, pengen nangis, tapi malu cerita ke orang lain termasuk keluarga. Alhamdulillah, sekian, makasih banyak udah baca cerita aku. Oke. Tapi ini berarti belum berakhir nih ya. Belum berakhir, ini masih on progress. On progress, oke. Tapi kita tepuk tangan dulu buat sender yang udah mau Yeah. cerita ke kita ya. Oke. Maafkan reaksi kami karena itu wajar ya. Jangan ngefitnah gitu dong. Ya, mohon maaf agak terkentut-kentut. Itu kalau pelangi gitu itu. Iya gampang los. Sekarang kalau pelangi nggak los, nggak ada berdut Oh gitu. ya, poh. Ini apa sih ini orang ini? Aku kok roaming ya, ini bahasa apa sih? Ini sekarang Indonesia lagi sensitif tahu. Darurat. Apa aja ngetawain orang bisa jadi perkara. Lah, maksudnya jangan kan LGBT kita tuh apa aja ditawain nggak Iya, usah makanya. sensi. Iya. Maksudnya lu tuh udah minoritas nggak usah sensi. Ya ampun. Aku aja minoritas aja nggak sensi. Nah iya, berarti LGBT nasibnya sama kayak antum minoritas. Iya betul. Tapi gimana nih guys? Ya tapi aku mau jawab dulu karena ini tema yang sangat erat dengan topik Antum yang ya? aku kan juga punya kelas yang ngomongin itu waktu Pak Antum juga dulu pas di pesantren punya anak. Tapi itu banyak. Laki-laki Gue nggak tahu Hawa nemuin apa enggak di pondok dia, tapi iya. tempatku tuh udu-dudu. yang cewek tapi kayak cowok. Kalau cowok, cewek nggak tahu kan kita anak cowok. Iya. Tapi yang cowok ada, jadi sampai ketangkap terus dikeluarin sampai dicambuk dulu kayak Iya. kayak itu deh. Cambuk. Iya, jadi kalau di tempat aku tuh mencuri itu cambuk sekian kali. LGBT itu dicambuk berapa kali dulu terus baru dikeluarin. Tapi Kayak langsung cambuk itu- dikubur. Kalau yang nyuri kan pakai kayak rotan kecil gitu ya. Iya. Kalau yang LGBT itu pakai balok gede banget. Ya, terus nggak langsung dikubur sekalian? Nggak mati tat. Oh nggak mati. Ya. Jadi gitu guys. Gimana ya? Aku tuh Ya. juga bingung tat karena gini. Aku ngerasa banget bahwa kayaknya
ini kemarin aku sempat ngide ke teman-teman, tapi cukup ada penolakan juga. Maksudnya kita sempat diskusi agak alot ketika aku ngusulin kita gimana kalau bikin film, dan aku udah bikin naskahnya memang terkait adanya LGBT di pesantren. Jadi aku mau bilang bahwa jangan kita tuh menutup mata. Iya betul, jangan menutup mata karena banyak banget ustadz yang penting udah dipisah, tapi nggak ada solusi way out, dan akhirnya beneran muncul, dan itu banyak banget dengan gimmick abang ade, dengan gimmick macam-macam gitu. Dan bahayanya adalah banyak yang terjadi abang-abangannya itu sebenarnya tidak punya sifat kayak gitu. Itu hanya mirip kayak orang di penjara terus kayak nggak ada jalan keluar. Akhirnya dia melampiaskan itu. Ketika dia keluar, dia menjadi orang biasa yang hidup bahagia sambil memakan korban, karena adik yang korban ini selamanya hidupnya rusak. Jadi kalau teman-teman baca kisah-kisahnya LGBT itu banyak yang dulu tuh ibaratnya korban. Korban dia nggak tahu, dia kan namanya anak kecil atau mungkin baru polos gitu ya, dia nggak tahu dia mendapatkan hal itu, dan itu ya kita nggak tahu ya efeknya, mungkin dia merasa itu nikmat misalkan seperti itu, terus ditinggal gitu aja, terus dia jadi orang yang lah kok jadi kena penyakit gini kayak gitu. Akhirnya si abang-abangannya ini jadi orang yang hidup biasa aja, sedangkan ini dia rusak hidupnya gitu, Tat. Ini kan kesian banget gitu. Kalau Ustadz sendiri mandang kan ini pada beberapa anaknya juga ada yang di pondok, ada juga anak pondok, ada dulu ngajar tahfiz juga kan? Iya kan? Tadi abang-abang tadi. Dia juga ngajar tahfiz juga dulu. Tolong berikan kami kuncen aja, kuncen tahfiz. Kuncen apa? Ya pertama ya, tadi aku setuju ya. Kita udah bahas ini berkali-kali. Baik itu di forum kita dan juga kita juga bahas di forum para asatidz. Bahwasanya ada kenyataan kalau seandainya kita itu cuma memisahkan saja, tapi tidak memberikan jalan keluar terhadap. Kan kalau kita kan tahu ya bahwasanya manusia itu punya goriza, naluri. Secara alami. Ya, secara alami dia punya memang naluri, naluri untuk melanjutkan keturunan. Betul. Yang itu nanti manifestasinya salah satunya adalah rasa sayang. Dan rasa sayang ini normalnya itu memang kepada lawan jenis. Betul. Karena melestarikan keturunan tadi. Betul. Makanya ketika anakku ya cerita, lalu kemudian cerita ini temen-temennya, ini barusan anakku cerita, yang si Ayah yang SD. Yang SD betul. Iya, dia cerita bahwa teman-temannya sudah mulai suka sama cowok. Oh, udah mulai naksir-naksir dan segala macam ya, karena memang sudah balikan ya. Kan kelas 6 kan kelas sekarang berapa? kelas udah balik. Kelas 6 sudah ada beberapa yang balik dan sudah mulai cerita. Dulu juga Cece juga cerita ketika SMP kelas 1 tuh dia cerita bahwa saya temennya itu sudah mulai suka sama yang lain, sudah mulai ngomongin cowok, sudah ada yang menjadi kayak favorit lah diomongin di antara cewek-cewek. Kecengan lah. Kecengan. Bagiku itu normal. Dan aku seneng ketika anak cewek tuh sudah mulai suka sama cowok. Ya, alhamdulillah lah ya, cowok gitu kan. Dia menandakan itu kan normal kan, itu kan ya. Tinggal seterusnya kita memanage seperti apa kemudian rasa suka dengan cowok, atau cowok juga rasa sukanya kepada cewek. Kalau cowok biasanya nggak diceritain sih, karena mereka memendam ke dalam hati karena malu. Ya kayak Koko misalnya, Koko juga cerita itu sudah ada tuh teman-teman Koko ngomongin cewek terus gitu kan ya. Awil awas kamu ngomong cewek lagi. Bener apa satu ini? Kalau sama Koko nggak pernah damai-damai dikit. Kan beda antara cewek dan cowok kan, kita ajak ngobrol. Koko kan. nanti aku comblangin ya. Aku langsung ku ancam gitu kan ya. Tapi maksudku aku juga senang kalau seandainya mereka juga sudah suka sama lawan jenis gitu kan ya. Nah, makanya berkaitan dengan goriza ini, ingat gak kita pernah ngobrol sama Ustadz Hafiz? Bahwasanya bukan Ustadz Hafiz. Aku Adi Hidayat. Bukan. Pernah ngomong sama Ustadz Hananataki. Ustadz Syihab. Ustadz Syihab itu Solo kan, dia kan punya pesantren. Najwa. Bukan, itu beda lagi. Ya, itu Quraisy Syihab. Nah, jadi mereka pernah berbicara di antara orang-orang pesantren bahwasanya yang namanya ini suka terhadap lawan jenis yang normal itu juga tidak boleh kemudian untuk ditutup sepenuhnya. Karena kalau ditutup sepenuhnya itu jadi mampet. Jadi kemudian nggak ada penyaluran. Makanya zaman dulu, ini aku sekali lagi aku nggak tahu ini terbukti atau tidak ya. Tapi zaman dulu yang namanya pesantren itu meskipun terpisah laki-laki dan perempuan, tapi tetap ada satu ruangan di mana kemudian ketika itu laki-laki tetap bisa ngelihat perempuan dan perempuan tetap bisa lihat laki-laki, walaupun tetap mereka berpakaian syar'i ya di situ ya. Akhirnya tidak ditutup ya, rasa itu tetap ada salurannya. Jadi ketika dia misalnya contoh misalnya perempuan-perempuan ketika lewat satu ruangan yang ruangan itu kebetulan
memang ruangan umum antara laki-laki dan wanita tuh langsung cie langsung disorakin dan segala macam. Ya itu namanya kayak apa ya? Kayak cowok lah. Memang iya cowok begitu. Sekaligus menjadi sebuah kayak pendidikan sosial bahwasanya memang laki-laki itu ya harusnya sukanya sama perempuan. Oke, ini yang normal ya. Sekarang aku coba bahas yang nggak normal kayak gini ya. Pertama-tama benar, aku sangat appreciate karena bagaimanapun juga potensi orang-orang itu menjadi atau dia tidak cerita. Sehingga dia pendem dan dia mencari jawabannya sendiri. Kalau dia mencari jawabannya sendiri, maka kemungkinan besar yang dia dapat pasti pembenaran karena dia merasa udah nyaman. Tapi kalau kemudian dia juga nyari tahu kepada tempat yang salah atau cerita tempat yang salah, dan kalau itu membenarkan juga, itu juga jadi bahaya. Nah makanya cerita ke kita alhamdulillah ya. Maka kita sampaikan bahwasanya ya kita sadar tentang hal seperti contoh misalnya kita juga berkeluarga juga punya rasa. Bahkan di dalam Islam ketika Rasulullah itu pernah ditanya sama seseorang, sahabat berkata, ya Rasulullah aku tuh menyukai saudaraku ini, sahabatku ini. Maka Rasulullah berkata, kamu sudah berkata belum bahwa kamu tuh sayang sama dia atau kamu tuh mencintai dia karena Allah? Maka dia berkata, saya bukan orang kayak gitu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul katakan, iya katakan pada dia, uhibbuka fillah. Maka orang itu mengucapkan uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah. Padahal itu sesama jenis. Artinya interaksi itu mengharuskan rasa sayang, mengharuskan rasa cinta, tapi bukan cinta dalam arti dalam konteks mencintai yang urusannya itu adalah seksual. Nau gitu kan ya. Tapi mencintai sebagai kemudian saudara. Sebagaimana seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Misalnya contoh, antum ke Ustadz Husain coba bilang. Ini mah bukan, itu kan contoh yang harus dibikin. Ini tiap hari nih. Tiap hari nih. Hawa. Love you Mas Fu, love you Hawa. Tiap hari. Kalau nggak gitu berarti dia lagi sakit kayaknya. Love you sekebon gitu kan. Nah, jadi dia selalu mengungkapkan itu. Nah, tapi kalau dalam kasus jinsiah ini atau dalam kasus nau ini yang sesama jenis, maka kita harus tahu bahwasanya itu terjadi karena memang kita nggak punya saluran. Maka sebenarnya menurutku pesantren-pesantren itu seperti yang tadi antum bilang, pesantren-pesantren harus sadar betul bahwa tugas kita itu bukan mensterilkan perasaan itu, tapi membantu untuk mengarahkan perasaan itu pada tempat yang betul. Gitu maksudnya. Contoh misalnya ya tapi aku juga memang pesantren zaman sekarang atau pendidikan, bukan hanya pesantren lah, tapi kalau kita lihat salah satu contoh kasus pesantren ya, aku lihat sekarang kayak ekstrim bro. Contoh misalnya kayak ada beberapa orang yang memang dia jadi ustadz agak cakep dikit, atau misalnya dia anak pemilik ponpesnya agak cakep dikit, terus dicium-cium tangan, disorakin dan segala macam. Jadi ini udah bukan lagi ilmu, tapi udah kayak jual, mohon maaf, kayak jual fisik gitu kan ya. Nah itu kan di satu sisi yang ekstrim, tapi satu sisi yang lebih yang ekstrim juga adalah dia sama sekali tidak ada interaksi dengan pria, sehingga tadi seolah-olah tadi dia nggak punya pilihan dan tidak dimitigasi sejak awal. Contoh ya, kalau kita sudah tahu ada orang-orang yang kemudian ya gini ya, orang yang suka sesama jenis itu pasti ada perannya, benar nggak? Ada perannya kan ya. Kayak cowoknya ada versi ceweknya. Kalau cowok sama cowok dia ada cowok dan cowok versi cowok, ada cowok versi cewek. Ada botnya. Oh gitu ya. Top sama bot. Kalau perempuan? Top bottom maksudnya. Kalau perempuan sebut boti. Iya benar, itu lagi disebut ya gitu. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan itu buci sama femin. Nah berarti ada peran-perannya kan. Nah berarti kalau sudah ada datang satu orang misalnya tomboy misalnya. Nah inilah fungsi daripada musyrif sakannya itu. Jadi penanggung jawab kamarnya itu untuk dia melihat ini problematikanya apa, dan kalau misalnya ada problematika langsung dimitigasi sejak awal. Ini penting banget. Dan kalau andaikan itu cuma levelnya adalah perasaan, itu masih mudah untuk dihilangkan atau masih mudah untuk dialihkan. Tapi kalau levelnya sudah sampai pegangan dan segala macam, itu agak bahaya. Karena contoh ya, ini agak serem nih. Antum tahu nggak satu kamar tuh bisa berapa orang kalau pesantren? Waktu di aku tuh 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ada yang 18. Hawa dulu berapa? Hawa berapa? Ada yang 30 juga. Iya 20-an lah. 20 orang. Murah berarti.
Satu kamar loh. Sama ya. Satu kamar kan ya. Ya. Nah berarti kadang-kadang ya misal ini yang terjadi, ini fakta nih, fakta yang terjadi. Seperti apa? Kalau mereka namanya pesantren itu kan harus gercep ya. Ya. Mereka mandi harus bareng. Betul, itu. Iya. Ini sekali lagi ya. Tidak mungkin semua itu terjadi tiba-tiba. Ya. Mandi bareng dan guru-guru menganggap itu biasa. That's it. Itu mandi bareng, parah banget, tidur bareng. Ya. Satu Betul. kasur. Itu Itu problematika lagi. Yang lebih bahaya lagi melek bareng. Iya Allah. Iya bener dong melek. Iya. Oh, Kenapa? Udah lanjut aja. ya udah ya. Ya, jadi betul. nah itu ya tidur Udah, kalau mandi tidur bareng masih rada aman. Ya. Kenapa Apa? aman? Udah lanjut aja. Oh ya, jadi gitu ya. Susah nih orang soleh nih ya. Tidur bareng ya. Yang lebih bahaya lagi tidur sambil melek. Kenapa? Tidur bareng tapi melek maksudnya. Respect, Stat. Respect. Ya. Nah, ini yang Tapi kayak itu betul. gini-gini Dan jarang diawasi. dan jarang diawasi. Astagfirullah. Sehingga apapun yang muncul ya akhirnya ya pelegalan atau wajarisasi terhadap perkara-perkara yang harusnya tidak boleh. Ya. Contoh kayak tadi ya, dianggap kemudian apalagi cewek sama cewek. Iya, cewek sama cewek sentuhan tuh biasa. Itu paling parah kalau cewek-cewek dikira Iya, itu biasa. dikira betul. biasa, Kalau dipeluk. cowok masih ada layernya lah. Kalau cowok langsung disikut Iya, lah. maksudnya dilihat pun aneh gitu. Iya Nah, betul. Kalau cewek-cewek kan nggak, maunya selalu sama dia dan segala macam, ini bahaya. Nih, aku dapat cerita kemarin ya, bahwasanya ini terjadi ketika orang tuh punya masalah. Dan kita tahu ketika di pesantren punya masalah dan nggak diselesaikan secara proper, maka pasti akan ada orang yang masuk yang menyelesaikan masalahnya. Makanya nasihat daripada orang-orang berkaitan dengan masalah yang cowok sama cowok atau cewek sama cewek ini adalah, ingat, seorang orang tua harus dekat banget sama anaknya. Atau dia harus benar-benar perhatian sama anaknya, karena kalau tidak ada banyak orang-orang yang nunggu untuk anaknya bermasalah. Itu merinding. Ketika kemudian anak bermasalah, dia datang kemudian untuk anak itu. Dan ini baru kasus siswa sama siswa kan, santri sama santri kan, atau santriwati sama santriwati kan. Banyak kasusnya juga gurunya. Betul. Maksudnya? Guru yang ngincar sama muridnya. itu kalimat yang aku cukup merinding waktu Ustadz Felix pernah sebut itu, bahwa sayangi banget anakmu, bener-bener kasih perhatian kepada orang-orang di sebelahmu, bener-bener, karena kalau lu nggak kasih itu ada banyak orang udah siap untuk menyayangi dia dengan cara yang salah gitu. Dan dia tebar dia tebar, maksudnya dia nebar ini memang nebar trap untuk itu. Ini serius. Dan ini makanya menurutku ya, tapi ada yang nanya, tapi kalau itu pesantren masih relevan nggak? Sangat relevan. Masalahnya adalah kalau dia nggak masuk pesantren, masalahnya lebih besar lagi. Ya di luar tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Parah. Makanya tinggal cari pesantren yang memang ada mitigasinya. Setuju yang mereka sih. sadar. Contoh Ustadz Hafiz. Ustadz Hafiz itu bilang, kenapa orang-orang itu problematika jinsiah itu baik itu adalah dengan lawan jenis ataupun dengan misalnya dengan hal seperti itu. Pertama, dia nggak ada patron. Yang kedua, energinya nggak habis. Oke, yang pertama tidak ada contoh atau panutan dalam hidup gitu ya. Betul. Yang kedua, energinya nggak habis. Oke, kegiatannya kurang. Masuk akal banget. Iya, kalau kegiatannya ada, insya Allah ya baik-baik saja. Sama bagi aku yang benar-benar lihat di lapangan ya, nanti mungkin Hawa bisa tambahin karena lu lulusan di sana kan, kalau gua nggak lulus. Jadi pengawasan tuh parah nggak ada, Tat. Jadi benar-benar udahlah orang tua zaman dulu apalagi ya, dimana kita tuh nggak ada handphone. Jadi seolah-olah kayak dibuang aja. Ketemunya setahun sekali, itu pun kita benar-benar kayak ayo ting-ting nyari alamat gitu loh, ke pulang mana ya rumah aku gitu, itu bener kayak gitu. Jadi kayak dibuang aja gitu. Yang kedua, guru tuh benar-benar hanya udah selesai di kelas udah. Nggak, yang kontrol asrama itu pada kakak senior. Yang jelas tidak lebih baik, dan itu banyak yang predator juga di situ. Benar. Gitu maksudku. Itu benar. Pengawasan tuh penting, zaman nggak ada CCTV, nggak ada apa. Makanya tadi ada mitigasi tadi, termasuk sama juga pengawasan. Please, kalau aku merasa ya teman-teman, khususnya mungkin di sini ada yang orang pondok juga, mungkin tolong anggap itu tuh kayak anakmu tuh loh. Jangan kayak cuma dilepas, itu kasihan banget karena banyak banget yang kasus kayak gitu. Dan kalau udah rusak udah, ini tuh bukan kayak rokok terus berhenti. Enggak, ini tuh parah gitu. Problemnya beragam, mulai dari bullying itu juga. Lalu kemudian bullying saya korban. Suka lawan jenis di pesantren dan suka sesama jenis. Ini perlu memang komunikasi yang baik. Kalau di rumah itu saya pikir kan ada orang tua ya. Orang tua, jadi guru itu bisa langsung ke orang tua gitu. Kayak pernah kan satu kasus tuh, guru di sekolah tuh pernah cerita ke istri saya kalau si anak ini nih, si anak saya itu dia ada di jendela kelas perempuan, buset dah gitu.
Toto di jendela gitu. Lagi ngelihatin gitu. Buset dah. Terus ditanya sama gurunya, kamu lagi ngapain nih gitu? Oh gitu. Aku sedang melihat pemandangan yang sangat indah. Buset. Aku tahu kayak siapa itu. Siapa? Nah, itu terkomunikasikan dengan baik ke Orang tuanya. ke istri saya gitu. Akhirnya istri saya kemudian ya awalnya ketawa sih. Ya itu tadi seneng, berarti anakku Tapi kan ini harus normal nih. Lihat dulu dia ngeliatin apa. Ya, pemandangan Iya. Apa gitu. Emang susah sama orang soleh. Siapa tahu gambar wakil presiden. Pas ngobrol aku juga itu indah. Oh, menarik juga ya ungkapan dia nggak vulgar gitu. Tapi di balik itu kan ada satu pembahasan antar orang tua dan kemudian kita komunikasikan ke anak Iya. gitu. Apa tuh yang indah gitu. Jadi yang dia suka siapa, Mas? Ya ada gitu. Oh, Jadi, ada. dari Ada, situ foto aja. kita baru bisa memulai obrolan gitu ya. Kita ajak ngobrol. Abis ini seterusnya. Mas Susen kena blok sama anaknya. Nah, yakin aku. Yang Parah, tuh, yang poin. penting menurutku di pesantren itu harus ada figur-figur kayak orang tua gitu. Iya, benar. Di mana dia tahu dia lagi di mana, problemnya apa dan enak diajak ngobrol gitu. Nah, kadang-kadang yang miss itu tadi. Jadi hubungan antara santri dan guru itu kan kadang-kadang berjarak ya. Iya. Santri sama ustazahnya atau Betul, santriwati sama betul. ustazahnya atau santri sama ustadznya itu berjarak gitu. Nah, itu yang membuat itu tadi hal-hal yang awalnya menjadi masalah itu terpendam. Akhirnya terpendam padahal itu harus di-share, diselesaikan. Itu menjadi sesuatu yang gitu tadi terkekang gitu. Akhirnya nggak keluar, nggak ada solusi. Bener gitu. sih. Lah kayak gini aja deh, ini kan harusnya diceritain ke gurunya, maksudnya di pesantren kan, kenapa jadi sampai ke kita? Iya, berarti itu kan, ya berarti kan ada Iya. step yang lewat. Gurunya mungkin di pikiran anaknya gue pasti diomelin nih gitu kan. Iya, harusnya menjadi orang tua yang bijak lah untuk dengar cerita anaknya. Lu di pesantren gimana? Iya, sebenarnya aku nggak pengen ngomong pesantrennya dulu, aku pengen ngomong sama si sendernya dulu ya. Oh, coba. Jadi aku karena ini sebenarnya pembahasan yang berulang ya kan. Coba kalau dari aku pribadi buat mbaknya Sender apa mbaknya? sendernya kan mbaknya. Kan yang ngirim cewek. Yang ngirim berarti mbak kan? Yang ngirim tuh sender atau Sender mbaknya? Atau mbaknya. Kita belum tahu dia punya mbak apa enggak kan? Oh iya sih benar. Ya udah pokoknya sendernya lah. Siap Ustaz. Jadi Oke, jadi kalau kita lihat Al-Quran kan di Al-Quran tuh dikasih tahu tentang wala tatabi'u khutuwati syaiton, ya kan? Jangan kamu ikuti langkah-langkah seton. Nah, langkah-langkah seton ternyata dimention 4 kali dalam Al-Quran. 2 kali terhadap hajat udawiyah yaitu makanan, yang duanya itu terhadap gorizah yaitu syahwat. Nah, kenapa kita ngomongin tentang jangan ikut langkah setan? Karena kan setan tuh nggak mungkin bisa langsung kayak tiba-tiba zina, tiba-tiba lesbi gitu. Iya. Karena emang semuanya bertahap. Nah, kalau dari aku pribadi buat kakaknya, jadi kakak harus tahu nih bahwa itu perasaan yang tadi dibilang sama Ustaz Flek itu sesuatu yang butuh untuk disalurkan gitu kan. Dengan baik. Iya, tapi ingat kalau kita ikutin terus tuh, itu akan ada suatu titik di mana kejadiannya pasti akan lebih besar masalahnya. Oh, berarti Gitu. itu tuh semacam langkah-langkah Langkah-langkah setan tadi ya. setan. Jadi kakaknya nih harus sadar bahwa ini sesuatu yang salah. Minimal itu dulu, Iya. Karena hidup ini bagi aku ngelihat kayak domino gitu. Aku ngelihat ada di Kayak domino yang ini domino Udah yang mulai judi yang jodoh teret gitu kan. Teret ya. Ada efek domino. Teret ya, guys. Contohnya udah mulai judi ya. Enggak, yang teret katanya. Bukan yang cetak domino. gitu. Efek beruntun. Efek beruntun. Iya. Jadi pernah nggak sih kita mikirin konsekuensi dari konsekuensi yang menyebabkan konsekuensi Wih. gitu misalnya. Nah, karena apa? Karena kan karena kita sebagai seorang muslim kan sebenarnya dilatih untuk memikirkan konsekuensi dari konsekuensi yang berakibat konsekuensi. Iya, gitu. iya. Jadi pikiran kita harus panjang. Jadi kayak contoh misalnya dulu waktu Habib Nurmagomedov itu menang, ya kan? Waktu Habib Nurmagomedov itu menang, itu kan banyak franchise game UFC lagi ini ya, lagi apa? Muncul-munculan ya. Iya. Nah, aku tuh sempat download. Aku sempat mainin. Aku kira aku bisa memanipulasi otak aku. Aku kira di otak aku tenang, aku tidak akan terpedaya pada game. Iya benar, tenang, aku gak akan terpedaya. Aku cuma main paling 20-30 menit gitu kan. Tapi pada saat aku mainin ternyata lebih dibandingkan 1 jam. Oke. Ya 1,5 jam, 2 jam gitu. Kirain Dan kadang-kadang ternyata lebih seminggu gitu. enggak, dan kadang-kadang jam, baik.
Ya, dan kadang-kadang itu kadang-kadang aku mainin pada saat sebelum tidur. Dan kadang-kadang bablas, dan itu terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Oke. Kayaknya lu pernah bikin risetnya sih Aku pernah, iya, aku bikin pernah. videonya juga kan? Bikin video juga. Ya. Selama 2 minggu berturut-turut. Nah, ketika 2 minggu berturut-turut, biasanya pagi-pagi aku tuh bantuin istriku buat beres-beres rumah sama jagain Zade. Tapi ternyata karena aku misalnya abis subuh tidur lagi, aku akhirnya nggak bantuin istriku. Setelah aku nggak bantuin istriku bete. Ketika aku komunikasi sama istriku, akhirnya kita nggak bagus. Kemudian mungkin dia capek juga ngurusin Zade sendirian, akhirnya ada cekcok lagi. Nah, itu kalau misalnya terusin itu pasti akan ada konsekuensi yang lebih besar. Satu download. Iya benar. Apalagi kita kira main Nintendo apa? Iya, kita kira kita tuh bisa ngontrol diri kita, padahal enggak. Aku bisa ngontrol. Apa Nintendo apa tuh? Apa? Yang itu yang bisa diawasi Nggak usah cari. Yang kecil itu bukan? Ini aku cuman pengen kasih tahu ke kakaknya bahwa ada loh salah satu hal yang menurut aku ini kita kira sepele. Tapi kalau kita ikutin terus itu masalahnya bisa berlipat kali lipat. Betul. Dan jangan sampai kita tuh menyesal setelah kejadian masalah itu semakin terjadi. Dan tau gak sih, semakin besar bisa jadi terjadi pertengkaran, terjadi perceraian, bisa jadi karena ini me time aku, akhirnya karena udah edik akhirnya jadi ribut gitu kan. Nah, tau gak sih, bisa jadi solusi dari segala macam masalah yang sudah terlanjur besar itu cuma sekedar kita ngapus game kita. Nah, sama bisa jadi nanti ketika kita mikir konsekuensi di atas konsekuensi itu sesederhana kamu tuh menahan hasrat kamu terhadap dia. Sesederhana itu. Masalahnya tidak semua hal itu sesederhana gaming kan. Jadi berhati-hatilah karena kalau gaming itu bisa langsung dihapus, adiksi tertentu khususnya now itu ngeri banget. Jadi dulu aku sampai pernah bilang lu mungkin bilang kayak ya gimana dong, aku nggak bisa milih jatuh cinta sama siapa, udah namanya juga cinta. Iya, pas namanya udah cinta tuh udah nggak bisa memang. Tapi sebelum lu jatuh cinta jangan deket-deket, karena kalau udah jatuh cinta itu udah lebih susah. Ada orang sampai ninggalin keluarganya, kabur dari emaknya yang ngelahirin dia, yang ngedidik dia. Ada yang sampai ninggalin agamanya. Ngerti gak? Jadi kayak ada yang sampai bundir demi cinta. Jadi tadi itu jauh lebih berbahaya. Makanya tadi benar kata Hawa, kalau tadi game ini lo ibaratkan dari mulai mendownload, jadi semua sentuhan, pegangan dan lain-lain, kalau sudah tahu ada larangannya, menurutku jangan dicoba. It's very dangerous guys. Kalau udah kelar, udah mau apa coba lu? Karena kan ada yang sering kali di internet tuh ya, awalnya saya coba-coba, tapi lama-lama bunting juga. Itu kalau menurut Edward Norton Lawrence. Siapa tuh, Ustaz? Itu kan siapanya Mama Lawrence, Ustaz? Dia mencetuskan satu teori namanya butterfly effect gitu. Dia bilang tornado di belahan dunia lain itu terjadi karena kepakan sayap kupu-kupu di Brazil. Kok bisa? Iya, dia membuat modeling gitu. Efek jadi compounding. Ada satu efek kepakan kupu-kupu yang itu berekskalasi semakin besar yang menyebabkan tornado. Tapi makna dari teori ini berhati-hatilah pada hal-hal yang kecil, karena itu bisa menyebabkan efek yang besar. Itu butterfly berarti nggak boleh ngepak lagi? Bukan. Itu namanya butterfly effect, bukan butterfly-nya. Tadi kayak lagunya BTS itu loh, yang bagaimana? Butterfly. Butter, smooth like butterfly. Take a minute under break. Apaan sih? Kalau tadi itu kalau tadi itu aku sedikit coba nasihat kecil-kecilan lah buat si kakak gitu ya. Nah, tapi kalau ini untuk aku pribadi sebagai orang tua, bahwa di rumah Zade kan interaksi sama banyak anak-anak tuh, ya kan? Dan aku tahu banget Zade tuh ada perilaku yang memang kecampur sama teman-temannya di situ. Goci ya. 50% masih anak saya. Pasti goci nih. Dan beberapa waktu ke belakang ini ada satu kasus di mana ada orang yang dia tuh kayak mendominasi banget. Goci ya? Enggak. Dia bilang kamu pipis di depan rumahnya Om Fuad gitu misalnya. Diajarin gitu. Diajarin gitu dan anak kecil tuh mau aja gitu. Ya kan, dan orang itu yang disuruh itu mau. Terus
ambil mainan itu nyolong dan mau dilakuin kayak gitu. Nah, termasuk Zade. Zade termasuk ada apa? Dari mulai ketawanya, dari mulai cara ngomongnya itu sudah terpengaruh sama anak yang toksik ini salah satunya. Nah salah, dan itu menurut aku kayaknya memang Zade itu harus diajarin bagaimana caranya berkomunikasi ya. Soalnya gini, maksud aku tadi Ustaz ada les komunikasi anak sekecil itu. Minimal dia udah tahu gimana caranya fight gitu, fight back gitu ya. Oh my god. Oh my god. Finish him. Gini. Bro, gitu ya. Sebentar. Kayaknya antum perlu siapin lawyer. Bentar lagi Cimapa Resident bermasalah kayaknya tuh. Pur Zade. Tadi di scroll dah ada yang harus kalian tampilin tuh komennya tuh. Rianti tadi yang di atas. Apa sih? Tuh. Hop. Saya cewek pernah pacaran sama cewek 5 tahun. Pas lagi galau-galaunya sama agama ketemu yuk ngaji terus paksain putus. Sampai sekarang belum pernah balikan lagi walaupun masih sering galau. Respect ke Rianti. Kita doain insya Allah Mbak Rianti, insya Allah walaupun sering galau tapi galau karena Allah ya. Masya Allah luar biasa. Mungkin bisa hubungi sender ya. Bantu tobat. Tapi jangan lanjut. Lihat tuh, bener gue butterfly ada. Ada, tapi kan bukan itu maksud ada. Yang ada maksud tadi yang tadi kan. Would like berplay gitu kan. Yang dinyanyi sama Bang Haji. Bukan, Bang Haji tobat lah ya, Bang Haji jangan nyanyi lagu itu. Tadi gimana lanjut dulu? Ya, lanjut. Jadi Zade gimana? Izin Bang. Lu aber fight terus gimana? Iya, maksudnya gini. Tadi Ustaz Felix bilang. Ini lagi cerita. Tadi Ustaz Felix bilang. Apa sih? Bukan, itu Melly Guslow. Oh, itu Melly Guslow. Dan Eka Pratama. Butterfly. Bukan, itu Westlife. Oh, Westlife. Ya. Siapa sih? Jos Grodong. Siapa nama? Itu. Siapa, Bu? Iya. Jos Gordon. Ini mau cerita, guys. Enggak sih. Enggak juga. Iya, kupu-kupu lebih penting daripada anak lu kayaknya emang. Apa? Zade tadi. Jadi kan Ustaz Felix tadi bilang bahwa salah satu masalah di pesantren itu bullying dan yang satu lagi namanya LGBT gitu. Nah, aku ngelihat dari pola bullying itu adalah salah satunya karena orang yang dibully itu nggak bisa ngomong. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada kakak kelas kita masuk ke satu institusi, entah itu kuliah, entah itu pesantren gitu ya, itu kadang-kadang kan kakak kelasnya kan suruh kayak ngospek gitu kan, dengan sesuatu yang aneh-aneh. Nah, menurut aku salah satu cara supaya si pembuli ini nggak mau ngebully itu adalah ada orang yang berani speak up. Dia speak up. Itu maksudnya apa? Kita disuruh kepang-kepang begitu, Pak? Itu maksudnya apa? Kok sepatu kok ditaruh di leher disuruh jadi kayak kalung begitu? Itu kok nggak jelas banget sih? Kalau ada 5 orang begitu atau enggak dia satu orang ini bisa mendominasi 20 orang, kita nggak setuju yang kayak gitu tuh, ya kan? Dia bisa fight pakai finish dia, gitu ya. Free Palestine gitu. Aku rasa itu sesuatu yang buat si orang itu jiper. Betul. Jadi, aku masalahnya ngelihat anakku ini kan sakit jantung kan, jadi dia kurus banget. Aku ngerasa kalau dia nggak punya kemampuan fisik, dia tuh minimal punya kemampuan bacot gitu. Ke sini Om ajarin. Makanya pantes ya Ridho dibully orang ya. Kenapa kecil? Jantung juga dong enggak? Dia tidak bisa ngomong. Berarti minimal tuh harus bacot tuh. Tapi benar. Aku setuju banget. Dan di situ aku ngelihat, aku bahkan kan ngajak disuruh abang. Nanti abang kok disuruh begini mau coba begini. Abang, aku kasih tau ya. Kalau misalnya kan pupi itu bagusnya baiknya di mana nak? Di WC gitu kan. Terus kalau misalnya ayah nih jadi ayah nyuruh abang, Zado, coba pupi pipis di depan situ tuh, depan rumahnya dia. Tahu nggak jawaban anak-anak tuh sepolos apa? Sepolos gini. Aku nggak pengen diliatin. bukannya nggak mau gitu kan? Enggak gitu nak. Pipis sembarangan itu sesuatu yang buruk. Kamu bilang, kok kamu nyuruh yang buruk sih? Aku bilang. Minimal dia tuh bisa ngelawan gitu. Karena apa? Karena orang-orang yang disuruh-suruh sama si toksiknya ini, dia tuh apa? Nggak bisa ngelawan. Cuman oh iya ya udah. Jadi dia nggak punya daya dominasi gitu. Dia harus membangun proksi tuh berarti. Aku tahu konstelasinya udah sangat. Tahu siapa ya? Tahu karena anakku juga sama. Cuman anakku tuh bacotnya bacotnya bagus banget. Minta diajarin aja. Iya benar. Jadi anakku itu bacotnya parah sampai mamanya khawatir. Kalau aku biarin. Justru itu kekuatan. Karena kalau pas tadi dia disuruh-suruh, anak tuh bilang apa? Dia akan ngomong bacot gitu. Dia marah gitu. Contoh. Hasan, kamu begini. Di sana aja, Hasan bilang gitu. Jangankan itu, dia tuh cuma lihat temennya. Kamu gini, nggak boleh kayak seperti itu tuh tidak baik kayak gitu. Dia udah. Kirain dia tanya kapan mati gitu. Dia buka pintu tahu pagi-pagi kan, lagi makan sarapan tiba-tiba dia dengar sesuatu, dia lari keluar. Gitu. Ada suara sepeda lewat. Bresek.
teriakin gitu. Bagus. Dan serius. Iya, dia tuh gitu Tat, bacotnya parah banget Tat. Parah. Aku perlu orang kayak Tapi dia jujur, makanya mirip kayak untungnya dia mau jujur. Nah, aku yang ngejaga yang tadi Ustadz bilang, orang tua deket kan. Dia tuh sering cerita orang toksik itu ngajarin. Pulang Tanya Maslow. Langganan YNTV. 5 Maslow. Iya, Maslow. Itu dana slow ya. Dana slow ya. Terus tadi gimana tadi cerita Ya, jadi kayak pulang-pulang gitu. Apa? Ini tuh apa? Langsung gitu jarinya. Aku bilang, itu namanya aku kasih tahu namanya. Itu artinya ini itu nggak baik. Itu maksudnya adalah ngomong jorok ke orang tapi pakai tangan. Aku bilang kayak gitu. Loh, kok bedanya apa kalau pakai kelingking atau pakai jari manis? Bagus. Iya kan? Iya, sebenarnya itu semua jari ciptaan Allah, Iya, sama-sama baik. Cuman sebagian orang sudah menganggap jari tengah itu nggak baik. Jadi jangan diulangin gitu aja. Jadi tadinya aku bakal kayak wah apa gitu. Kalau enggak. Dan dia tuh setelah buka itu gitu. Itu sih. Iya.